Oke, kesetimbangan kemarin kita sudah bahas sampai pada KC ya. Nah, hari ini kita akan membahas KP dan konsep-konsep berkaitan dengan faktor dari kesetimbangan tersebut ya. Nah, ini bukunya karangan Budi Utami, kalian bisa nanti akan sharekan ya. Di sini ada 3 bab berkaitan dengan pembelajaran kita di semester ini, termokimia, laju sama kesetimbangan. Kita akan mulai di bahasan kesetimbangan di KP ya. Oke. Sebelum kita masuk ke sana gitu ya, Bapak akan coba mengulas kembali apa itu KC dengan mengerjakan soal sebagai berikut ini. Lihat soal nomor 8, kita akan kerjakan bareng-bareng. Dalam soal nomor 8, itu diketahui sebuah reaksi ya, ada CO, dia bentuknya gas, ditambah atau bereaksi dengan hidrogen, bentuknya gas, setimbang dengan metanol CH3OH bentuknya aquos. Ingat di KC itu 2 fasa yang diperhitungkan itu adalah gas dan aquos. Sehingga ketiga senyawa tersebut itu perlu kalian tuliskan dalam ungkapan KC. Dalam ruang 2 liter berarti volumenya 2 liter. Nah, ini penting nih, hati-hati ya. Berarti di sini kita tuliskan volumenya 2 liter. 3 mol CO direaksikan dengan 5 mol H2. Berarti mol tersebut merupakan mol mula-mula. Ketika dalam soal diketahui ada mol mula-mula, kalian wajib membuat MBS. Mula-mula bereaksi seimbang. Oke. Nah, 3 mol CO. Ya, 3 tulis ini di mula-mula. Direaksikan dengan 5 mol H2. 5 di sini ya. Bila pada keadaan setimbang, oke. Bila dalam keadaan setimbang diperoleh 2 mol CH3OH. Berarti CH3OH ini adalah mol pada saat setimbang. Karena di soal dalam keadaan setimbang ya. Nah, ingat, dalam produk itu awalnya dia belum dihasilkan, sehingga kita bubuhkan angka 0 dalam mol mula-mula pada produk. Dari ketiga senyawa tersebut, yang dapat kita lengkapi MBS-nya adalah pada CH3OH. Ini jumlah ya. Nah, 0 ditambah berapa jadi 2, yaitu plus 2 mol. Nah, ketika satu saja mol bereaksi diketahui, maka kalian tinggal cari mol bereaksi senyawa lain dengan cara dibandingkan koefisiennya. CH3OH itu koefnya 1, sedangkan H2 koefnya 2. Berarti perbandingannya adalah 1:2. Kalau CH3OH itu 1, itu 2 mol, berarti ketika koefnya 2, berarti kalikan dengan 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Karena dia direaktan, maka tandanya dia akan berkurang. Berarti 5 ditambah min 4 sama dengan 1. Lalu CO di sini ya adalah 1 juga perbandingan koefisien 1. Maka molnya juga yang bereaksi sama dengan CH3OH, yaitu negatif 2. Dikurangi sama dengan 1. Nah, ini kita baru sampai pada mol. Belum sampai pada molar. Kenapa molar, Pak? Karena KC itu kan konsentrasi. Di mana ungkapannya adalah konsentrasi CH3OH di produk dipangkatkan koefisien dibagi konsentrasi reaktan. Ada CO pangkat 1, lalu ada 2, berarti ada H2, dikalikan berarti ya, pangkat 2. Nah, ini bentuknya konsentrasi, maka kalian harus membuat konsentrasi. Apa rumusnya?
molar sama dengan mol per V. Ya, berarti tinggal dibagi dengan volume, bagi 2, bagi 2, bagi 2. Sama dengan yang ini 0,5 molar, yang ini 0,5 molar juga, dan yang ini adalah 1 molar. Ketika sudah bentuk molar, kalian tinggal masukkan ke ungkapan Kc. Berarti sama dengan C3OH-nya adalah 1 ya. Dibagi CO dan H2-nya sama-sama dia 0,5 dan ini 0,5. Tapi pangkat 2. Kan pangkatnya 2. Kita perkecil, ini jadinya 2. Nah, berarti 2 dibagi 0,25. Berapa hasilnya? 8. 8. Maka harga Kc pada reaksi tersebut itu adalah 8. Sampai sini dipahami? Ada yang tanyakan? Gimana? Pak, Ya. kemarin teh kan ada latihan yang jawabannya teh 1. Aku teh kayaknya nggak merhatiin waktu itu. Itu teh kenapa bisa jadi 1, Pak? 1 yang mana ya? Yang jadi kalau nggak salah produknya itu benda padat semua, jadi nggak dimasukin ke rumus Kc-nya, jadi hasilnya 1. Oh iya, nanti di depan ada ya, di depan ada. Kita akan coba perhatikan. Ya, Ya. ya. Siap. Kita coba dulu soal berikutnya dulu ya. Kita soal nomor 9 dulu. Nanti itu ada di soal di bawah ya, nanti kita akan bahas di KP. Coba kita tentukan nomor 9 ya, setelah lagi soal sebagai pengingat kita. Di sini ada konsep yang namanya persen atau yang kita kenal dengan alfa. Nah, 4 mol etanol terurai. Bukan 4 mol yang terurai, tapi awalnya 4, terurai jadi 5%. Hati-hati ya ungkapannya. Volumenya seliter. Berarti di sini kita ketahui, karena ada mol mula-mula, maka kalian harus buatkan MBS-nya. Ya. Ini gas, oke, diketahui, jadi dipengaruhi ya. C2H4 itu etena, dia gas juga, dan air H2O juga dia gas juga. Ini MBS kan, M, B, dan S. Oke. 4 mol etanol awalnya berarti di sini 4. Terurai 75% dalam ruang seliter. Berarti alfanya 75. Bagaimana kita cari B? Ingat, alfa itu sama dengan B per M. Maka B sama dengan alfa kali M. Berarti 75% dikalikan 4. Berapa harganya? 3 ya. Berarti yang bereaksi pada C2H5OH itu adalah negatif 3 mol. Berarti jadi berapa nih? Jadi 1. Dalam melihat berapa mol bereaksi senyawa yang lainnya, C2H4 dan H2O itu berada di produk, maka dia awalnya tidak ada. 0 ya. Nah, di soal nggak diketahui. Nah, berarti ini 1, ini 1, 1 kok F-nya sama semua. Berarti mol bereaksinya sama, 3 juga. Hanya saja di produk itu positif. Jumlahkan berarti ini 3 dan 3. Ingat, ini baru dalam mol. Untuk mengetahui Kc, itu harus dalam bentuk molar. Ungkapannya adalah C2H4 pangkat 1 dikali H2O pangkat 1 dibagi C2H5OH pangkat 1. Nah, berarti kalian tinggal bagi dengan volumenya. Oh, seliter, berarti bagi 1, bagi 1, bagi 1. Berarti ini jadi 1 molar, ini 3 molar, ini juga 3 molar. Masukkan datanya kalau sudah seperti ini. Berarti ini 3 dikali 3 dibagi 1. Berapa harganya? 9. 9. Nah, ini dia Kc. Oke, sampai sana diketahui ya. Dipahami ya. Nah, itu bahasan minggu lalu yang kita bahas. Kc sama alfa. Tadi tanyakan Pak, gimana kalau ada solid dan sebagainya. Kita coba masuk ke KP terlebih dahulu ya. Oke. Perhatikan konsep berikut.
Tetapan kesetimbangan partikel gas itu kita sebut dengan Kp. Kp. Kenapa dia P? P itu dari kata pressure, yang artinya adalah tekanan. Tekanan itu sangat pengaruh pada satu fasa. Itu apa? Di Kp itu hanya fasa gas saja. Jadi ketika ada aqueous, ada solid, ada L itu mereka semua dianggap satu ya. Artinya tidak mempengaruhi. Ya, hanya posisinya itu ialah gas saja. Oke. Nah, kalau tadi Kc, Kc itu berarti konsentrasi ya. Maka yang di Kp itu ungkapannya adalah P parsial. Tekanan parsial ya. Apa rumus dari tekanan parsial? Ya, ketika ada nih PA berarti dia itu adalah mol A dibagi mol total dikali P total. Ini mol A dan mol totalnya dari mana? Ingat ya, mol A dan mol total itu merupakan mol pada saat setimbang. Ya, jadi bukan bereaksi, bukan mula-mula pada saat setimbang. Ini ya. Nah, bagaimana kita mengetahuinya? Caranya bagaimana kita hitung? Kita coba cek contoh soal berikut ini ya. Coba nih. Ada soal NH3 terurai menjadi N2 dan N2. Nah, di sini lihat ada volumenya 2 liter. Oke, V-nya 2 liter. Terdapat 5 mol gas amonia. Berarti ini mol awal ya. Yang terurai sesuai dengan reaksi sehingga pada saat setimbang itu dapat 2 mol NH3 pada saat S. Ketika ada mol mula-mula, maka kalian wajib di NDS. Oh, ini gas. Oke, gas masih bisa terpengaruh ya gas ya. Lalu ada N2, ini gas juga, ini H2, dia gas juga. Nah, ini adalah M, B, dan S. Awalnya dia 5 mol. Pada saat setimbang terdapat 2 mol. Berarti kita harus mencari tahu berapa mol H2 dan 3H2 pada saat setimbang. N2 ini. Berarti dari sini kita dapat mengetahui, oh berarti yang bereaksi itu ialah negatif 3 mol. Nah, lalu kita bandingkan koefisiennya. Ini 2, ini 1. Berarti N2 itu setengah dari NH3. Maka yang bereaksi di sini adalah 1,5 mol. Positif kali kode. Awal N2 berapa? 0. H2 juga sama 0. Lihat, ketika N2 itu 1, koefnya itu 1,5, maka ketika NH2 adalah 3, berarti 3 kalinya, yaitu positif 4,5 mol. Jumlahkan 1,5, 4,5. Ya. Nah, ditanyakan berarti berapa itu alfa? Alfanya sama dengan, berarti apa alfa itu? B per R. Di B-nya itu adalah min 3. Ingat, min-nya jangan ditulis di sini. Berarti 3 dibagi melambalnya 5. Sama dengan 0,6 atau 60% yang terkurang. Harga KC silakan kalian kerjakan sendiri ya. Kita akan bahas KP-nya. Bagaimana harga KP berikut ini? Ingat, KP itu adalah tekanan parsial produk, berarti ada N2 ya, pangkat koefisiennya 1, dikali tekanan parsial dari H2, pangkat 3 karena PF-nya 3, dibagi tekanan parsial NH3, pangkatnya 2. Nah, sekarang kita hitung, berapa tekanan parsial dari N2? Apa rumusnya tadi? Mol N2 dibagi mol total pada saat setimbang dikali P total. Coba N, mol N2 pada saat setimbang berapa? 1,5. Dibagi mol totalnya berapa? Berarti NH3 kan 2, tulis 2, ditambah setimbang semua itu semua nih, jumlahin sama kita. Nah,
Itu mol total. Kali P total apa itu? Mana P total? Ini. Tekanan total sebesar 2 atm. Kali 2. Jadinya berapa nih? 1,5 dibagi 8 dikali 2. Berapa harganya? 3/8. 3/8 ya. Nah, cari sekarang berapa P dari H2. Berarti mol H2 berapa itu? 4,5 dibagi 8 mol total dikali 2 akan kali. Sebenarnya berapa nih? 9/8. Sekarang kalau tekanan parsial dari NO3 berapa? Berarti kan molnya 2 tuh. Di sini 2 ya. Dibagi 8 dikali 2. Berapa hasilnya? Setengah. Ketika ini sudah diketahui, kalian tinggal masukkan ke rumus ini. Berarti 3/8 dikali 9/8 pangkat 3 dibagi setengah pangkat 2. Ya, kita kerjakan di sini berapa hasilnya nih? 3/8 coba dikalikan. Berarti 81 kali 3 29 ya. Per 64 kali 8 berarti 2 3 5 1 2 dibagi 1/4. Berapa hasilnya? Berapa hasilnya? Ini coret ya, coret di 2 ya. 2 3/2 so kalikan. 9 berarti 7 8 21 per 1024. Berapa hasilnya? 2,1 sekian ya. Nah, gitu caranya. Oke. Gimana, masih pusing atau seperti apa? Kalau masih pusing bagus, berarti berpikir. Kita coba soal berikutnya ya. Nah, ini caranya. Kalau kita coba samakan dulu ya, apakah sama atau tidak dengan jawaban di satu. Oke, dan ternyata hasilnya adalah 2,1 sekian. Betul. Ya, satu soal contoh. Tenang, masih ada contoh soal yang lain. Berikutnya adalah hubungan antara KC dengan KP. Itu apa, Pak? Nah, hubungan antara KP dan KC, KP itu dia fasanya adalah gas. Sedangkan KC itu bisa gas, bisa aqueous. Berarti hubungan keduanya itu ialah apa? Dalam fasa gas. Sehingga dengan pendekatan rumus gas ideal, diketahui rumusnya adalah KP sama dengan KC kali R kali T pangkat delta N. Apa itu R? R itu apa? Ini ya, tuan ini 0,082 liter ATM per mol Kelvin. Apa itu T? T itu suhu. Suhunya dalam Kelvin tapi. Maka ketika ada Celcius, kalian tinggal tambahkan 2,3. Lalu apa itu delta N? Delta itu ialah selisih jumlah koef gas. Ingat ya, ketika ada padatan, kalian nggak perlu dijumlahkan. Oke? Selisih jumlah koef gas kanan kurangi koef gas kiri. Oke, ketika ada A gas setimbang dengan B gas. Oke? Berarti delta N-nya berapa itu? Koef kanan berapa koef kanan? B gas berarti 1. Di kiri A gas karena depannya 1 berarti nggak ditulis, berarti 1 juga. Nah, ketika delta ini 1, maka 1 kurangi 1 sama dengan 0. Ketika delta N sama dengan 0, maka rumusnya yang tadi itu akan menjadi seperti ini. RT pangkat 0 berapa? 1. Maka harga KP akan sama dengan harga KC ketika delta N-nya sama dengan 0. Ya. Coba kita lihat contoh berikut ini. Ya. Ada sebuah reaksi CO gas ditambah C solid, ini nggak perlu ditulis ya, dan gas juga.
Pertama itu kalian ditanya KP dari KC yang udah ada. Oke, berarti KP sama dengan KC kali RT pangkat delta E. R-nya berapa, Pak? 0,082. Udah tetapkan. Lalu tanya berapa? Karena dia 27 Celcius, ditambahkan 23 jadinya 300 Kelvin. Delta E-nya berapa, Pak? Nah, lihat sekarang. Di kanan itu ada CO, koef-nya 2, berarti koefisien di kanan 2. Di kiri ada C yang solid 1, CO2 1. Tapi karena dia solid, maka kita tidak perlu tulis. Tidak perlu hitung. Maka jumlah koef kiri itu adalah 1. Delta itu apa? Koef kanan kurang koef kiri. Kanan 2, kiri 1, berarti 1. Maka delta-nya adalah 1. Lalu kalian tinggal dikalikan nih. Dapat jawabannya adalah 0,39. Oke, nah itu adalah konsep ke terakhir. Kita sekarang masuk ke dalam contoh soal. Ada 5 soal, kita kerjakan semuanya ya. Perhatikan, bagaimana kita buat tahapan KP. Berarti KP itu kan hanya gas. Coba kita kerjakan yang B. Berarti P parsial dari produk ada N2 dipangkatkan koefisien dikalikan karena 2 nih. P parsial dari oksigen pangkat 1 per P parsial dari N2O5 pangkat 2. Kurungnya nggak perlu siku ya, kurung biasa aja. Karena dia bukan konsentrasi. Lalu coba yang nomor D, coba D. D juga sama, ini gas semua ya. Gas. Berarti Kp sama dengan P parsial dari produk, ada yang H3, pangkat koefisien 2, dikali parsial dari H2O pangkat koefisien, dibagi P parsial dari N2O pangkat koefisien, dikali P parsial dari H2 pangkat 4. Soal kayak gini pasti ada nih, jadi kan kalian nggak perlu hitung-hitung ya, dan cepat mengerjakan. Nah, kita mulai ke soal nomor 2. Nomor 2 ya. Oke. 1 mol ICl terurai, berarti ini merupakan mol mula-mula. Oh, karena ada mol mula-mula, kita wajib buat MBS. Oke. Ini gas, masih kita perhitungkan. I2-nya juga gas, dan Cl2-nya adalah gas. Kita buat M, B, dan S. Mula-mulanya 1 mol berarti 1 sini ya. Nah, lalu karena KC sudah ada, maka kalian tidak akan melihat adanya mol bereaksi atau setimbang. V-nya 5 liter ya, V-nya 5 liter. Artinya apa? Kita misalkan, karena ini koefnya 2, ini 1, ini 1, supaya mempermudah, kita misalkan yang ini adalah minus 2X. Berarti I2 itu adalah koefnya 1. ICl itu 2. Berarti setengahnya dari ICl. Berarti min 2X setengahnya adalah X. Positif kan di produk ya. Cl2 juga sama, karena koefnya 1 berarti dia X-nya positif juga. Jumlahkan sama kita. Berarti ini 1 min 2X, yang ini X, yang ini X. Ini ingat, ini baru mol, bukan molar. Karena kita akan mencari X dari KC. Berarti kita bagi dengan volumenya yang 5 liter. Bagi 5, ini bagi 5, ini bagi 5. Sok buat KC-nya, berarti KC sama dengan konsentrasi I2 kali konsentrasi Cl2 dibagi konsentrasi ICl pangkat 2. Masukkan datanya, berarti berapa I2 tadi? X per 5 dikali X per 5 juga. Oke, salah. Kita jangan sini ya. Bawa aja deh. Berarti X per 5
dikali X per 5 dibagi 1 min 2X pangkat 2. Ininya 0,25. Karena dia adalah fungsi kuadrat, maka kita bisa sederhanakan. Ini diakari, yang ini juga diakari. Jadinya berapa? Jadinya 0,5 sama dengan, berarti ini apa? Jadinya X per 5 dibagi 1 min 2X. Oke, sorry, ini per 5 ya. Per 5. Coret 5-nya, coret ya. Kali silang, berarti ini 0,5 dikurangi X sama dengan X. Berarti 2X sama dengan 0,5. Berapa harga X? Perempat. Atau 0,25. Apa itu X? X itu adalah mol. Berarti ini situasinya adalah mol. Dan pertanyaannya, berapa mol I2 dan Cl2 terbentuk? I2 dan Cl2 itu misalkan adalah X. Berarti harganya adalah X. Berapa harga X? Itu 0,25 mol. Sekarang kita cari Kp-nya. Nah, Kp sekarang. Lalu kita coba buktikan dulu ya. Kp itu ada. Kita cari P parsial dulu deh. P parsial dari I2 deh. Nah, kan kita harus tahu dulu nih, molnya berapa aja ya. Kita cek sini sekarang. Berarti kalau gitu ya, kita dapat simpulkan, berarti mol I2 itu adalah X. X itu tadi 0,25 mol. Lalu Cl2 juga sama, dia 0,25 mol. Lalu berapa mol ICl? 1 min 2X, berarti 1 dikurangi 2 dikali 0,25. Berapa hasilnya? 0,5 mol. Ya, langsung tanya tadi. I2 itu mol I2 itu 0,25 mol dibagi mol total. Berarti 0,25 I2 ditambah 0,25 Cl2 ditambah 0,5 dari ICl kali P total itu adalah 2 atm. Nah, berapa nih hasilnya nih? Berarti 0,25 dibagi 1 dikali 2. Berarti 0,5 atm untuk PI2. Sekarang PCl2 berapa harganya? Berarti Cl2 itu 0,25 mol dibagi 1 mol untuk totalnya. Dikalikan 2. Lah, sama 0,5 atm. Lalu berapa P dari ICl? ICl itu berapa tadi? 0,5 dibagi 1 dikali 2. Berapa harganya? 1 atm. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal masukkan ke rumus Kp. Berarti Kp itu sama dengan P parsial dari I2 pangkat 1 ya, dikali P parsial dari Cl2 dibagi P parsial dari ICl pangkat 2. Masukkan datanya, berarti ini 0,5 dikali 0,5 dibagi 1 pangkat 2. Berapa harganya? Berarti 0,25. Nah, seperti itu. Lumayan panjang ya, dari KC ke KP. Ya. Pak, ada soal ulangan bisa gitu nggak Pak? Nah, kalau soal ulangan tidak bisa seperti itu. Karena waktu kalian sangat terbatas. Ya. Oke, kita coba soal nomor 3. Ya, silakan nanti ini bisa kalian lihat di channel Bapak ya, YouTube. Silakan untuk mengulas soal-soal ini. Coba lihat soal nomor 3. Oke. Nomor 2 nih. Ini kalau kita cerdas, kita mudah banget ya. Pak, bisa nggak sih nomor 2 untuk dari KP kita gunakan rumus KC kali RT pangkat delta N. Nomor 2 ya. Cek dulu, KC-nya ada.
R-nya ada R-nya. Dihafalin R-nya 0,082. P-nya ada nggak? P-nya nggak ada. Kalau dia R dan P-nya nggak ada, kalian cek dulu delta N-nya berapa. Coba kita cek ya. Ini korek kan berapa nih? Kebanyakan kayak Pak Andra dong, terus saya relasi di mana-mana. Tapi kenapa Aing bisa jualin? Aing bisa ngechatin orang-orang, tapi kenapa saya enggak gitu? Kayak ini tuh cuma ngechatin dong, kita cuma ngetik doang. Oke, ada bocor ya, makasih ya. Iya, OSIS kayaknya. Oke, atau ya coba kita tadi tolong masuk ya di lagi. Coba kita lihat delta N ya. Karena di produk itu ada 2, berarti 1 dan 1. Totalnya berapa nih jadi? 2 ya? 2. Di kiri itu ada 2. Berarti kurangi 2 sama dengan 0. Nah, kalau delta N-nya 0, maka kalian tidak perlu adanya R dan P. Kenapa? Karena KP akan sama dengan KC. Berarti berapa KC-nya? 0,25. Yang tadi juga sama, KP-nya itu sama dengan 0,25. Beres. Sangat singkat sekali jawabannya. Ya. Coba kita nomor 3 sekarang. Kita lihat ada reaksi, ada KC, ada suhu, ada R. Kalau gini mah ya udah langsung rumusnya apa tadi? KP sama dengan KC kali RT pangkat delta N. Kita cek delta N ya. Delta N sama dengan berapa koefisien ini jumlahnya nih? Ada berapa? Berapa kok? 3 ya. A-nya ada 2. B-nya ada 1. 3 ya. Jumlahin jadinya 3. Berarti koef kanan dikali yang kiri. Berarti ini 3 dikurangi AB berapa AB? 2 sama dengan 1. Oke. Ya. Berarti kalian rumusnya apa dong kalau gitu? Berarti KP sama dengan KC dikali RT pangkat 1. Masukkan datanya berarti ini 2,5 dikali 10 pangkat 2 dikali 0,082 dikali P-nya berapa T-nya? T-nya 27 ya, berarti 27 ditambah 273 sama dengan 300 Kelvin. Itu 300. Maka 1 ya. Berarti berapa harganya nih? Berarti berapa? 25 kali 10 pangkat 2 ya. Dikali berapa nih? 2,46 ya. Kali 10 pangkat berapa? Satu ya. Nah. 1 ya. Iya, Pak, 1, Pak. Nah, berarti kalikan jadinya 2,5 kali 2,46 berapa tuh hasilnya? 6,15. 6,15. Oke. Itu caranya KP. Oke, sampai sini gimana? Tanyakan nggak? Bisa diikuti? Dan tanyakan? Kalau susah diikuti, kita coba masuk ke soal nomor 4 ya. Oke, soal nomor 4. Dalam ruang 2 mol, oke, kita coba. Ada volumenya 2 liter. Ya. Lalu ada 2 mol. Nah, berarti ini adalah mol mula-mula. Apa artinya, Pak? Kalau dia mol mula-mula, berarti kita harus buat MBS. Nah, coba perhatikan. Ini fasanya solid. Berarti nggak ngaruh ya. Lalu ini adalah fasa yang juga solid.
berarti yang ngaruh. Lalu ini fasanya adalah gas, dan ini adalah gas. MBS ya, M, B, dan S. Mol awalnya itu adalah 2 mol. Lalu terbentuk 1 mol gas CO2 dan 1 mol gas H2. Oke, ya, yang namanya Kp dan Kc ya. Kalian itu, Pak, apa sih tujuan kita MBS? Itu untuk mencari mol timbang. Lalu kita masukkan ke rumus. Karena di sini si ini NaHCO3 itu solid dan Na2C3 itu CO3 itu solid, maka ini kita nggak perlu kita cari. Berarti nggak perlu di MBS kan dong? Iya, betul. Karena kita sudah dapat ada 1 mol CO2, 1 mol H2. Kalau gini lihat, di sini itu adanya tekanan bukan volume. Tapi kita cari Kp-nya. Pertama cari dulu P parsial dari CO2. Berapa? Berapa mol CO2-nya? 1 mol. Berapa mol totalnya? Nah, yang dijumlahkan untuk total itu hanya mol dalam bentuk gas saja. Berarti 1 ditambah 1, jadinya 2. Ya, yang ini nggak perlu ditambahkan ya, karena dia pastinya solid, jadi nggak perlu kalian. Dikali P total. Berapa totalnya? Itu adalah 4 ATM. Berapa dong hasilnya? 2 ATM. Kalau pH2O berapa? 1/2 juga dikali 4 sama dengan 2 ATM. Buat berarti Kp sama dengan P parsial dari CO2 dikalikan P parsial dari H2O. Ingat, ini dan ini nggak perlu dituliskan, dia bukan fasa gas. Ya udah, kalian tinggal masukkan datanya. Berarti ini 2 dikali 2 sama dengan 4. Lantas bagaimana kita nyari Kc? Ya kalau nyari Kc, kalian tinggal hitung. Ya. Tapi karena delta N-nya itu tidak sama dengan 0, maka kalian hitung Kc-nya juga sendiri ya, Kc ya. Itu menggunakan volume. Coba kita buat ya. Kc sama dengan, ingat Kc itu ada 2, gas atau aqueous. Berarti konsentrasi CO2 dan H2O saja. Berapa konsentrasinya? Ya udah, tinggal kita bagi dengan volume. Ini bagi 2, ini bagi 2 sama dengan 0,5 molar, ini 0,5 molar. Sebentar. Berarti 0,5 dikali 0,5 sama dengan 0,25. Itu pasti. Oke, bisa dipahami. Jadi kalau ada solid itu kalian nggak perlu hitung, nggak perlu cari mol timbangnya. Terkecuali kalau mol timbang dari gas belum diketahui. Ya. Gimana ditanyakan? Ditanyakan? Kalau tidak ada, kita cek soal terakhir di KP ya. Ada 5 dalam ruang ya. Dalam ruang 1 liter, 5 mol gas CCl4 terurai, berarti ini mol mula-mula. Ini alfanya. Tentukan besarnya Kc dan Kp jika suhunya 25 dan ini sekian ya. Berarti di sini kalian nggak bisa nyari Kp. Kenapa? Tidak ada namanya tekanan total, nggak ada. Berarti kalian cari Kc dulu baru Kp. Oke, karena ada mol mula-mula berarti kita buat yang namanya MBS untuk reaksi tersebut. Ini kebetulan gas. Ini gas juga. Ini gas juga. MBS, M, B, dan S. Awalnya 5 mol gas CCl4 terurai 60%, berarti alfa itu B per M, maka B sama dengan alfa kali M. Alfanya 60% dari 5 mol. Berapa? Berapa? 3 mol ya. Berarti di B ini dia di 3. Karena dia direaktan maka tandanya negatif.
Jumlahkan berapa hasilnya? Ini 2. Sekarang ini lihat, ini koefnya 1, ini 1, ini 2. Awalnya dia 0. Berarti CL4 dan C gas itu sama. Berarti molnya adalah yang bereaksi Plus sama. 3. Nah, Plus 3. berapa CL2 berarti? Plus 1, 6. 2, berarti dia plus 6 kali 2 ya. Jumlahkan yang 3 dan 6. Ingat ini masih mol, bukan molar. Artinya kalian tinggal bagi dengan volumenya seliter. Bagi 1, bagi 1, jadi 1 sama dengan 2 molar, 3 molar, dan 6 molar. Masukkan datanya berarti Kc sama dengan konsentrasi C pangkat 1 dikali konsentrasi Cl2 pangkat 2, PF-nya 2, dibagi konsentrasi CCl4 pangkat 1. Berarti masukkan datanya 3 dikali 6 kuadrat dibagi 2. Berapa hasilnya? 54. 54. Cari Kp berarti, lihat Kp cari gini, delta N dulu cari sama kalian. Berapa delta N ini? Yang di kanan berapa yang di kanan? 3. 3. Yang di kiri? 1. 1. Berarti 3 kurangi 1 sama dengan 2. Dimasukkan datanya berarti Kp sama dengan Kc kali RT pangkat 2. Kc-nya udah ada 54. RT-nya berarti 0,082 dikali 298 Kelvin ya, pangkat 2. Tinggal kalian hitung sendiri dapat berapa. Oke, semua soal tadi gimana? Ada yang bingung? Ada yang tanyakan kembali atau gimana? Sebelum kita masuk ke faktor-faktor. Bapak mau tanya Pak, itu yang 0,002 dari mana? 0,002. Oh nggak ada yang itu 0,0. Oh iya, ini ada ya. Di sini ada R. Oke, ada lagi tanyakan? Cukup jelas untuk KP. KP ini pasti keluar soalnya ya. Soal ngitung KP, ngitung KC pasti keluar soalnya. Cuman nggak akan banyak, satu cukup lah. Oke, kita cek lagi faktor yang lain. Oh, sekarang kita masuk ke konsep kedua terakhir kita hari ini, yaitu ke faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Bapak harap kalian gunakan logikanya ya untuk mengingatkan. Nah, adapun asas atau aturan yang mendasari pergeseran kesetimbangan itu ialah dari asas di Chatelier. Ya. Maksudnya apa? Nah ya, ini kan kata-kata nih ya, pasti agak bingung nih kalian. Kita coba buat sebagai perumpamaan. Ya, Bapak punya namanya bejana ya, yang terhubung satu sama lain. Gitu ya. Bapak isi air nih ya, isi air. Airnya isi, ternyata mencapai kesetimbangannya itu berarti airnya diam ya. Nah ini tuh pada seperti ini. Ini adalah A, ini adalah B. Ya. Jika seandainya dalam reaksi tersebut itu ada seperti ini ya, A setimbang dengan B. Maka A itu ada di kiri dan B ada di kanan. Ya. Ini kesetimbangannya nih. Bapak ganggu dengan cara apa? Dengan cara si A ini Bapak tambahkan airnya. Tambahin si air ini. Yang terjadi apa? Akan terjadi pergeseran. Itu ya. Karena ditambahin air. Geser kemana dia? Harusnya di kemana? Harusnya ke A atau ke B? Apa maksudnya? Ketika sini ya ada A, ada B. Bapak masukkan air di A. Ini kondisi sudah setimbang ya. Masukin air. Berarti akan ada pergeseran kan? Ada arus namanya. Arusnya dia akan mengarah ke B atau mengarah ke A? Ke B. Ke B. Karena B itu volumenya dia berkurang. Ya. Anggap Bapak gini ya. Anggap Bapak sekat dulu nih ya. Sekat dulu sama apa? Sekat dulu. Nah, masukin air kan ya segini ya. Ya segini. Ketika ini dibuka, sekatnya berarti arusnya kemana? Ke arah yang tidak ditambahkan.
Berarti ketika A ditambahkan, maka harga K itu akan bergeser ke arah kanan. Nah, ketika beres nih tambahkan, apakah kesetimbangannya tetap sama di titik ini? Atau beda? Sama atau beda? Tinggi airnya sama atau beda ketika ditambahkan air sama apa? Beda. Beda, pasti akan lebih naik ya. Maka terjadi namanya kesetimbangan baru. Nah, ini dia disebut dengan asas Tejata. Iya, di mana ketika ada kesetimbangan terjadi, kalian ganggu, kalian berikan aksi, maka kesetimbangan ini akan bereaksi. Ya. Supaya apa? Nah, dia itu akan bereaksi dengan cara menggeser kesetimbangan itu menuju kesetimbangan yang baru. Ya, nah sekarang kita bahas ada 4 faktor. Pertama konsentrasi, kedua volume dan tekanan, ketiga suhu. Anggap 4 lah ya. Kita bahas yang pertama terlebih dahulu. Oke. Nah, sekarang perhatikan. Yang namanya konsentrasi ya, itu mengarah pada jumlah molekul. Ya. Nah, itu mengarah pada jumlah. Oke. Sekarang perhatikan. Ketika ada sebuah konsentrasi A setimbang dengan B, oke ya, kayak ini ya. Ketika A-nya kita tambahkan, konsentrasinya naikkan, maka si A dan B ini jadi jomplang. Si A makin lebih besar dibandingkan si B. Ketika lebih besar, secara hukum alam, arus itu akan terjadi pada kondisi besar ke yang kecil. Berarti kesetimbangannya akan bergeser ke arah B. B itu di sebelah mana? Di sebelah kanan. Namun kini sekarang, bagaimana ketika B ini kita kurangi? Contoh nih ya, ini sekat ya. B, Bapak ambil segini airnya. Ya, setelah diambil, di sekatnya dibuka. Berarti geser kemana arusnya? Ke A atau ke B? B. Ke B. Ke B. Karena volume B itu lebih kecil dibandingkan volume yang A. Berarti ketika B dikurangin, maka kesetimbangan akan geser ke yang dikurangi. Siapa? Si B. B di mana? Di kanan. Berarti gesernya ke arah kanan. Singkat cerita, namanya konsentrasi itu lebih mengarah pada siapa. Ya. Pertama, ditambahkan berarti gesernya ke yang tidak ditambahkan. Kalau dikurangi, maka kesetimbangannya akan bergeser ke yang dikurangi. Gitu. Letaknya itu ada 2, ada kiri, ada kanan. Kalian tinggal cek siapa yang ditambahkan, di mana dia berada, maka geser ke yang nggak ditambahkan. Siapa yang dikurangin, dia di mana letaknya, maka gesernya adalah ke yang dikurangi tadi. Itu ya logikanya. Sekarang kita coba aplikasikan pada soal berikut ini. Ya. Coba. Oke. Jangan lihat jawabannya. Kita coba singkat saja. SO2 ditambah. SO2 di sebelah mana ini? Di sini. Sebelah kiri, sebelah kanan? Kiri. Kiri. Ini tengah-tengah itu patokan ya. Berarti kiri. Kalau kiri bertambah, maka geser kemana? Kanan. Ke kanan. Karena kanan nggak ditambahin. SO3 di sebelah mana SO3? Kanan. Di kanan. Berarti kanannya ditambahin. Berarti geser kemana? Kiri. Ke arah kiri. O2 di mana O2? Kiri. Kiri. O2 dikurangin. Berarti geser kemana? Kiri. Ke arah yang dikurangin. Ke kiri. Berarti. SO3 di mana? Kanan. Di kanan. Dikurangin. Berarti ke arah mana gesernya? Kanan. Ke arah kanan. Nah kayak gitu.
Soal yang kayak gini di soal PAS banyak karena kan konsep ya. Coba lagi sekarang soal nomor 2 deh ya. Oke, nomor 2. Ditambah AG plus ditambahin. AG plus di sebelah mana? Kiri kanan? Kanan. Di kiri AG plus ya. AG plus Berarti kalau ditambahkan berarti geser ke arah mana? Ke arah kanan. 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 Kalau FE3 plus sebelah mana FE3 plus? Di kanan. Kanan. Berarti kalau tambahin geser ke mana? Di Kiri. depan. Ke kiri. Nah, kalau dia diencerkan ya, kalian lihat koefisiennya. Oke? Koef. Tapi ingat, gas dan aquos. Cek di sini. Berarti di sebelah kiri ada berapa koefisiennya totalnya? 2. 2 ya. 1 AG, 1 Fe2+. Di kanan ada berapa? 1. Ada 1. Maka dia akan bergeser ke mana? Ke koef yang besar. Kemana dong kalau gitu? Ke arah Kiri. kiri. Gitu ya. Kalau pengenceran itu gesernya ke arah koef yang besar. Ke kiri. Kenapa seperti itu? Nah, yang namanya pengenceran ya, itu M-nya berkurang karena dia ditambahkan air. Ingat dalam wadah ini tuh ada Fe2+, ada Fe3+, ada Ag+. Ag solid itu dia nggak ngaruh ya. Nah sekarang diencerkan berarti semua molarnya berkurang kan? Fe2+ berkurang, Fe3+ berkurang, Ag+ dia berkurang. Nah karena si Ag plus Fe2+ sebelah kiri, maka di sini terjadi 2 molaritas yang berkurang. Sedangkan di kanan itu cuma 1. Maka yang berkurang paling banyak itu siapa? Yang sebelah kiri. Karena 2 langsung yang berkurang. Berarti ketika itu maka yang kiri lebih kecil molaritasnya. Sehingga akan bergeser ke arah yang lebih kecil yaitu yang kiri. Jadi pengenceran itu ibarat kata dia adalah pengurangan konsentrasi. Kalau pengurangan berarti cari yang kurangnya banyak, berarti geser ke yang kurangnya banyak. Yang ditandai dengan koefisiennya yang besar. Oke ya, coba ada yang tanyakan nggak konsentrasi? Ada yang tanyakan? Cukup? Cukup kita masuk ke volume dan tekanan. Oke. Coba perhatikan ya. Kesetimbangan itu ialah reaksi yang berlangsung pada keadaan tertutup. Itu cirinya ya. Nah, kita contohkan dengan adanya bejana piston. Apa itu piston? Itu tutupnya bisa digeser ke atas ke bawah. Oke ya. Nah, dalam molekul itu ternyata ada molekul yang bulat sama yang segitiga. Nah, yang bulat itu kita ambil dia adalah A, yang segitiga itu ialah dia adalah B. Berarti reaksinya apa? Reaksinya adalah A menjadi B. A-nya itu ada 4 molekulnya, B itu ada 2. Oke, nah kondisinya adalah seimbang ya. Itu antara siapa? Antara volume bejana dengan jumlah molekul. Ya. Sekarang gini ya. Volumenya Bapak naikkan. Artinya apa? Artinya volume bejana itu menjadi lebih besar. Kalau lebih besar berarti molekulnya harus besar Lebih besar juga. juga. Gimana caranya? Nah, lihat. Ada reaksi A dan B. Berarti reaksi ke arah kiri itu menghasilkan 4 molekul. Kalau reaksi ke kanan itu menghasilkan 2 molekul. Reaksi ke arah mana yang dia memperbanyak molekul? Kiri kanan? Kiri. Kiri. Kenapa kiri, Pak? Karena kiri mah akan menghasilkan 4 molekul sekaligus. Kanan mah cuma 2. Berarti ketika volume diperbesar, maka reaksi akan bergeser ke koefisien yang besar. Oke,
Berarti ke arah mana? Ke arah kiri. Lalu sekarang gimana kalau volumenya kita turunkan? Artinya stub ini kita geser ke bawah. Berarti si volume jalan itu berkurang. Gimana supaya setimbang? Maka jumlah molekulnya juga harus berkurang. Berarti reaksi ke arah mana? Di mana dia menghasilkan molekul yang lebih sedikit. Ke arah Kanan. kanan, yaitu koefnya yang kecil. Ya, jadi volume itu dia akan bergeser ke arah koef yang sebanding. Volume naik, koefnya naik. Itu besar ya. Volume kecil, koefnya kecil. Gitu. Lalu bagaimana dengan tekanan? Oke. Kalau tekanan kita perbesar, itu ditekan ke bawah, ditekan ke atas kalau berbesar. Atas. Tekanan berbesar. Tekanan berbesar. Berarti ke arah mana? Ke bawah, ke bawah, ke Ke bawah. bawah. Oh, Kalau ke bawah volumenya gimana jadinya? Volumenya kecil besar? Kecil. 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 Ingat kalau volume kecil ke arah koef yang Kecil. kecil. Berarti kebalikannya. P itu besar berarti ke koef yang kecil. Tekanan kita turunkan, berarti kita geser ke atas kan? Berarti volumenya menjadi bertambah. Maka koefnya juga akan ke arah koef yang besar. Ini hubungan dari tekanan dan volume. Jadi kesimpulannya, kalau kita melihat ada volume dan tekanan, itu berarti kalian cek-recek. Apanya? Koefisiennya. Kalau koefnya sama, nih contoh ya, ada A setimbang menjadi B. Ini 1, ini 1. Berarti tekanan maupun volume tidak menggeser kesetimbangan. Jadi, kapan ketika tekanan volume tidak bergeser, tidak mempengaruhi, ketika koefisien dari tekanannya dia sama. Ya, dipahami ya? Oke. Nah, faktor yang terakhir. Sekarang kita masuk ke faktor suhu. Nah, suhu ini, coba lihat ya. Kita dulu deh supaya lebih afdol ya. Nah, berarti kalau kita bahas tekanan volume, maka kita harus lihat koefisiennya. Di kiri berapa koefnya? Totalnya berapa? Total koef di kiri? 4. 4. Di kanan berapa? 2. 2. Ketika volume dinaikkan, bisa ke arah mana? Kiri kanan? Kiri. Ke arah kiri. Karena koefnya besar ya. Kalau tekanan kita perbesar, ke arah mana? kanan. Ke arah kanan. Karena ke koef yang kecil. Kebalikannya. Kalau volume perkecil, kemana arahnya? Kanan. Ke kanan. Kalau tekanan perkecil, ke arah Kiri. Nah, lagi gue. Simpel ya. Oke, kita masuk ke konsep yang keempat, yaitu suhu. Ya. Suhu ini kita pelajari kemarin termokimia. Ada 2 jenis reaksi. Pertama, ketika delta-nya positif, maka dia reaksinya endoterm. Lalu ketika delta-nya dia negatif, maka dia reaksinya adalah exotherm. Ya. Nah, ketika suhunya dinaikkan, maka reaksi kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi endoterm. Sedangkan ketika suhu diturunkan, maka dia akan bereaksi ke exotherm. Coba lihat. 2NO gas tambah O2 gas timbang dengan 2NO2 gas. Delta-nya negatif. Delta negatif apa dia reaksinya? Reaksinya exotherm. Nah, delta negatif sebelah kanan berarti reaksi ke arah kanan itu disebut reaksi exotherm. Pertanyaannya, ketika suhu kita turunkan, maka dia akan mengarah ke reaksi exo, kan ya? Ari di sini exo-nya ke arah kiri kanan? Ke arah kanan. Nah, kalau negatifnya di sebelah kanan, maka delta H positif itu di sebelah kiri.
Berarti ketika suhu dinaikkan akan ke arah endo sebelah mana? Sebelah Kiri. kiri. Ya. Lagi sekarang, kalau reaksi itu gesernya ke arah kiri, maka harga K-nya akan berkurang. Kalau reaksinya ke arah kanan, maka harga K-nya akan bertambah. Ingat, K itu hanya dipengaruhi oleh suhu. Ya. Jadi kalau konsentrasi itu harga K-nya enggak ngaruh, enggak berubah. Tapi kalau kita berbicara dengan suhu, karena ini P-nya diturunkan ke exo, berarti ke kanan, maka harga K-nya akan berubah juga. Kanan berarti K-nya ke arah bertambah. Kiri berarti K-nya berkurang. Jadi bertambah berkurangnya K, lihat reaksinya ke arah kanan atau kiri. Tapi hati-hati, ini hanya berlaku pada faktor suhu. Ya, jangan salah. Kenapa Pak bisa berkurang bertambah dari mana? Ingat ya. Kan ini produk, ini reaktan ya. Harga K itu apa? Produk dibagi reaktan. Ketika reaksi ke arah kanan, berarti produknya bertambah banyak atau sedikit? Banyak. Banyak, karena reaksinya ke arah kanan, dihasilkan produk kan? Berarti ini bertambah banyak. Ini tetap. Kan kalau dibagi berarti K-nya jadinya bertambah kalau gitu. Tambah ya. Ketika sekarang coba lihat, ini produk dibagi reaktan. Ke arah kiri berarti apa yang besar? Reaktan paling besar. Ketika penyebutnya makin besar, maka harga K-nya akan semakin kecil. Gitu ya. Oke, dipahami? Beda kan? Paham? Kalau paham, kita akan coba cek soal di bawah. Ya. Coba, oh ya, satu lagi ya soal. Satu lagi konsepnya. Katalis itu tidak menggeser kesetimbangan. Hati-hati ya. Katalis tidak menggeser, tapi dia akan mempercepat laju terbentuknya kesetimbangan. Itu artinya. Yuk kita kerjakan latihan ini ya. Oke. Coba ini konsentrasi berarti HC2H3O2 sebelah kiri sebelah kanan. Kiri. Kalau sebelah kiri tambahin berarti reaksi ke arah mana? Kanan. Ke arah kanan. Kalau HC2H3O2 dikurangin berarti ke arah mana? Kiri. Ke arah kiri karena H2C2O3O2-nya itu di sebelah kiri. Berdua sekarang. Ketika H2 ditambah berarti ke arah mana H2 ditambah? Kanan. Ke arah kanan karena H2-nya sebelah kiri. HI dikurangin ke arah mana berarti? Kanan. Ke arah kanan ya. Kenapa kanan Pak? Kan HI itu sebelah kanan. Dikurangin berarti ya, dikurangin. Ya. Tekanan berarti kita cek koefisiennya. Ini gas, ini gas, ini gas. Berapa total di sini? Ada berapa KF-nya? 2. Ya. Kalau di sini ada berapa? 2. 2 juga. Sama kan? Kalau sama berarti Gak berpengaruh. tidak bergeser. Itu ya. Coba sekarang soal yang nomor 3 dan 4. Oke. Nomor 3 coba. Kalau CO2-nya ditambah, berarti ke arah mana reaksinya? Kanan. Ke arah kanan. Sunaikan coba delta ini negatif positif. Negatif. Positif ya. Kan nggak ada deh. Kalau positif berarti reaksi apa nih? Reaksinya adalah endoterm ke arah kanan. Berarti exonya kemana? Exonya itu ke arah kiri.
Ya. Suhu dinaikkan berarti ke arah mana dia? Ke arah Kanan. reaksi endoterm. Endoterm di sebelah kanan ya. Lalu suhu diturunkan ke arah mana berarti? Ke arah Kiri. ke arah kiri. Tekanan besar, coba cek. Ini kan S ya, berarti nggak usah dihitung. Ini gas, ini gas. Berarti ini berapa di kiri totalnya? 1. Kanan berapa kanan? 2. 2. Kalau besar di kanan, berarti ke arah mana nih? Kiri. Ke arah kiri yang paling kecil. Nah, bagaimana pengaruh dengan CO? CO sebelah mana? Kiri kanan? Kanan. Karena CO di sebelah kanan, maka kalau reaksi ke kanan, itu CO-nya akan bertambah. Sedangkan kalau dia ke kiri reaksinya, maka CO-nya akan berkurang. Gitu ya, bisa ya? Nah, sekarang coba yang ini ya. Bagaimana cara yang ditempuh untuk memperoleh PCl5 yang banyak? PCl5 sebelah mana? Kiri kanan? Kanan. Berarti kalian cari faktor yang bergeser ke arah kanan. Berarti pertama apa pertama? Konsentrasi PCl3 dan Cl2-nya diapain? Ditambah dikurang? Tambah. Ditambah. Yang kedua, volumenya ditambah dikurang? Dikurang. Volume di Dikurang. kiri berapa nih? Dikurang. 2. Dikurang. Kanan 1, berarti volumenya dikurang. Yang ketiga, tekanan diapain tekanannya? Dibesar. Ditambah. Perbesar. Yang keempat, suhunya diapain suhunya ya? Ini. Diturunin. Nah, ini EXO, berarti suhunya diturunkan. Nah, seperti itu. Ya. Oke, konsep terakhir hari ini kita akan coba lihat di yang namanya soal berikut. Oke, perhatikan soalnya. Nomor 20 ya, perhatikan. Ini konsep terakhir di bab kesetimbangan. Buat kelas yang lain juga, ini Bapak lupa kemarin ngajarin. Wajib dihafalkan, wajib dipahami ya. Nah, di termokimia, ya, termokimia itu ketika ada reaksi A berubah menjadi B ya, delta hanya itu katakanlah 2. Berarti kalau positif ya, plus 2. Berarti kalau dia B menjadi A, deltanya berapa? Negatif 2. 2. Negatif 2. Kalau reaksinya begini, 2A menjadi 2B. Berarti deltanya berapa deltanya? Dikali 2 kan? 1. Jadi Plus. Enggak, 4 plus 4. 4. Kalau A-nya kita buat dia setengah A menjadi setengah B. Deltanya berapa jadinya? Jadi plus 1. Plus 1. Gitu kan ya? Nah, kalau di kesetimbangan beda. Hati-hati. Ya. Ketika ada A setimbang dengan B, ada harga K-nya itu sama dengan 2. 2 ya. Nah, ini ke-1. Berarti ketika dia dibalikan reaksinya, ya, maka K2 itu akan sama dengan 1/K1. 1/K1. Jadi bukan negatif ya, tapi 1 per. Ya. Nah sekarang kalau K reaksinya itu kita kalikan 2, maka harga K3-nya gimana? Itu akan jadi pangkatnya. Ya. Kalau kali 3 berarti pangkat 3, kali 4 pangkat 4 ya. Lalu kalau kita bagi dia, maka itu akan menjadi A akar. Atau gini coba lihat. Ini kali berapa sih A dari A ini? Kali setengah kan? Ari akar pangkat setengah berapa? Akar. Betul nggak? Kalau kali sepertiga berarti akar 3. Kali seperempat berarti akar. Kita aplikasikan coba ya. Ada soal nomor 20 ya. 2X ditambah 2Y setimbang menjadi 4Z. Di mana K-nya itu sama dengan 0,04. Berapa harga K ketika ini 2Z setimbang menjadi X dan Y? Ini kesini diapain? Ayo diapain? Dibagi, dibalik Pertama, dulu.
dibalik. Kedua diapain? Diakarin. Dibagi Di- 2 atau dikali setengah gitu kan ya? Betul? Tuh. Iya. Nah, Betul. kalau gitu berarti hargakannya gimana? Berarti K ini berarti K2 ya, ini K1. Berarti K2 Dikali- sama dengan pertama dibalik, jadinya seper. Dibagi 2 berarti Diakar. diakarin 2. Masukkan tanya berarti berapa nih? 1/0,04. Berapa? 1/. 1/0,2. 1/2. Passingnya? Berapa hasilnya? 5. 5. 5. Nah, kayak gitu ya. Bisa ya? Hati-hati ya. Jadi, keseimbangan berbeda dengan termokimia. Ketika dibalik, dikurang, dan dibagi. Oke, nah itu dia soal-soal konsep yang Bapak ajarkan minggu lalu disatukan di minggu ini dan beres, alhamdulillah ya. Nah, sekarang kita cobain dah soal-soalnya bagaimana ya. Soal-soalnya yang mungkin muncul ya. Coba kita lihat. Nomor 5 deh, coba cek ya. Mana yang ketika ingin digeser ke kanan, apa yang perlu kecuali berarti yang bukan ya. Coba yang A. Suhu tetap. Konsentrasi gas CO ditambah. Berarti ke arah mana dia? Kanan. Ke kanan, karena CO-nya di sebelah kiri. Berarti ini ya. Yang B berarti suhu tetap, tekanan diturunkan. Ke arah mana berarti? Kiri. Cek. Kiri. Ini 3, ini 2. Berarti ke arah Kiri. Berarti jawabannya adalah yang B. Yang B. Nah, hal itu soal-soal. Coba lagi lah soal lagi ya buat faktor ini. Coba faktor. Nah, yang nomor 6 coba. Bila volume dirubah, yang nggak bergeser berarti kemana? Berarti artinya kalian cari koef kiri kanannya sama. Yang mana? A, B, C, D, E. C. Yang C. C. Karena yang C itu H2Cl-nya 2 nih, HCl-nya juga 2. Betul. Oke. Coba nomor 7, coba cek nomor 7. Mana yang tidak memenuhi kaidah? Oke, cek ya. CH3OH di sebelah mana? Kanan. Kanan ya. Ketika ditambah berarti ke arah mana reaksinya? Ke arah kiri. Ya. Benar nggak? C2H5CO CH3-nya bertambah? Benar. Karena ini di sebelah kiri, berarti reaksi ke kiri, berarti ini nambah gitu ya. Betul Ya. berarti. Coba yang B. CH3OH diambil. CH3OH di sebelah mana? Kiri. Kanan. Sebelah kanan. Diambil berarti berkurang ya. Iya. Berarti reaksi ke arah mana? Ke kanan. Ke kanan. CH3COH-nya bertambah berkurang? Tambah. Bertambah. Bertambah. Bukan kanan ya. Nah, itu betul juga. Yang C sekarang. C2H5COO-CH3 diambil. Berarti berkurang ya. Berarti ini dikurangin. Berarti reaksi ke arah mana? Ke arah kiri. Benar nggak CH3OH-nya bertambah? Iya. Enggak. Salah. Karena CH3OH-nya di sebelah kanan. Berarti kan kalau ke arah kiri, berarti yang kiri yang makin besar. Yang kanan makin berkurang. Gitu ya. Coba nomor 8. Agar cepat mencapai keseimbangan. Gimana caranya? Sator. Nah, pakai ini. Kenapa, Pak? Karena di sini tidak menyinggung namanya pergeseran. Ya. Nah, hati-hati yang kayak gituan ya. Itu kan soal konsep. Dan di KS pasti banyak yang kayak gitu. Coba yang nomor 9 deh. Akhir lah ya. Dibuat faktor 9. Jika suhu dinaikkan, berarti ke arah mana nih? Exo endo? Endo. Ke arah endo. Ini reaksinya ke arah kanan ke mana nih? Kanan? Exotherm. Exo. Berarti ke arah mana dong kalau gitu? Kalau suhu dinaikkan? Kiri. Ke arah kiri. Kalau ke arah kiri, K-nya bertambah berkurang? Berkurang. Gitu ya. Berkurang. Berarti jawabannya adalah yang B. Kalau suhu udah berubah, maka K-nya akan berubah.
Ya. Nah, nanti apa kasih bukunya ya, jadi kalian kerjakan ya. Oke. Nah, coba kita perhatikan lagi soal. Nah, nomor 12 nih ya tuh. Apa jawabannya? Ini gas, ini gas, ini gas, ini gas. Berarti ditulis semuanya kan? Nah, mana ada jawabannya benar? Yang D. Yang D. Yang Betul. Karena pangkat 3 ini ya. yang D. Oke, cek lagi sekarang. Soal mana ya? Tuh, ya, ini tuh. Ada KC itu ya. 16 ada waktu lah, satu soal lagi lah ya. Udah ini soal lagi, cuma 16. Ini soalnya simpel, kalian jangan sampai salah. Ini 16 itu adalah K nih ya. Ini K nya. Lalu jika X2, ya 2X masing-masing 1 mol ya. Berarti kan otomatis 1 mol semua ya. Nah, cek. X2 ditambah Y2 setimbang jadi 2X. Y. Nah, MBS kan. Ternyata dapat 1 semua nih. Boleh kalau gini ya. Kenapa? Karena dalam soal si produknya diketahui. Ya, nah. Ruang 1 liter. Berapa jumlah mol XY dalam kesetimbangan? Nah, kita anggap ini adalah berapa X? Ini adalah X ya. Berarti ini X. Ini berapa nih? 2X. 2X. Berarti ini 1 min X. 1 min X nih. 1 plus 2X. 2X. Ya buat KC-nya. Berarti KC-nya adalah XY kuadrat dibagi X kuadrat dikali Y kuadrat. Maksudnya tanya apa? KC-nya 16. 16 ininya 1 plus 2X kuadrat dibagi 1 min X kali 1 min X. Makarin ya. Berarti 4 sama dengan 1 plus 2X per 1 min X. 1 min X. kali silang berarti 4 min 4. 4 min 4X. 4X sama dengan 1 Tambah plus 2X. Jadi berapa dong kalau gitu? Di Setengah. Per 6. Jadinya Iya, setengah. 6X sama dengan 3. 3. Berarti X sama dengan Setengah. setengah. Pertanyaannya apa? Jumlah mol XY. XY berapa XY? Rasa seimbang. 1 Sama Tambah plus 2X. 2X. Berarti 1 ditambah 2 kali setengah. Jadi berapa? 2. 2. Nah, gitu. Ya. Dan kita coba lagi satu soal terakhir ya sebelum kita akhiri. Mau nggak? Oke, udah satu soal lagi deh tambahan ya. Ini cepat kok. Lihat ya, ketika ada kondisi saat setimbang, lalu molnya sudah ada ya. Oke, sudah ada. Kalian nggak perlu MBS. Ya, kenapa? Karena mol setimbangnya udah ada. Berarti langsung aja KC sama dengan konsentrasi NO dikali CO2 dibagi NO2 dikali CO saja. Ingat, apa rumus molar? N per V. Ini baru mol. Berarti kalian tinggal bagi dengan volume. Berapa volumenya? Liter. 4 liter. Ini 4 ya. Nah, ini aja langsung. Dibagi ini 0,2 per 4. Ini 0,2 per 4. Habis ya? Coret, 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 coret. Ini. Coret 2 ini. Coret 2. Jadi berapa? 4. Hah? Sekali lagi ya, kalau soal ini adalah setimbang, berarti kalian nggak perlu MBS kan. Tapi kalau ada mau mula-mula, berarti kalian wajib di MBS. Sekarang kita coba. 19 nggak perlu lah ya. 21 juga gampang. Ini juga sama kayak tadi ya kan. 23
juga sama, di MBS kan ya, ini masih gampang ya, masih bisa dikalian kerjakan. Ini P total 3, ini juga sama ya, bisa. Coba ya, pilih ya. 23, 24. Nah, 23, 24. Oh iya, ini dulu deh, 26. Nah, jawabannya ketika sama berarti apanya yang sama? Deltanya sama ya. Berarti mana jawabannya? A, B, C, D, E. Ya, mana? Yang B. Yang B. Ketika KCKP sama, berarti delta E-nya sama. Ya. Ini yang tadi yang udah itu. Coba. Ini ya, 28. Ini soalnya lumayan. Ya, kenapa lumayan? Kalian coba hitung. Kalau bisa dapat jawabannya, keren. Ya. Coba sok kalian hitung beberapa jawaban itu. Coba. Satu apa? 58 itu jawabannya. Harusnya 2 ya. 2. Yang lain sama 2. Dua, Pak. Dua. Oke. 2. Oke. Nanti coba kalian juga ini ya, gabung juga ini kenapa soal seperti ini. Yang pasti jawabannya nanti kita akan coba selesaikan lagi. Nah, sekarang satu soal terakhir, Bapak akan coba kerjakan soal nomor, pilih ya, mau 24, mau 25, 24, mau 23 atau 24. Ini soal kalian. Yang mana mau dibahas? 23 atau 24? Ya, siapa aja yang mau bahas? Yang mana yang mau dibahas? 23 atau 24? Halo? Si Adir? 24 aja Pak kalau gitu. Oke, 24 aja ya. Nah, pas oke, kita coba kerjakan 24 ya. Oke, soal terakhir hari ini ya, 24. Nah, ini ada dicampur, berarti ini mau mula-mula nih. Artinya kalian MBS kan, wajib berarti ya. CL3 ditambah ini gas, kebetulan gas, ini CL2 gas juga. Seimbang dengan PCl5 gas juga. M, B, dan S. Nah, M-nya itu berapa? 5. CL2 berapa tadi? 5 juga ya. Setelah gas CL2 bereaksi 20%, tercapai kesetimbangan. Berarti ini T alfa-nya, berarti B dan CL2 berapa? 1. Adalah 1. Ya, berarti ini jadi 4. Karena ini koefnya 1 semua ya, berarti yang bereaksi juga sama, 1 juga. Ini 4, ini 1. Ini 0 kan nggak diketahui ya, berarti 0. Nah, ditanya KP, berarti kalian cari P parsial masing-masing dulu. Berarti N totalnya berapa dong kalau gitu? 9. 4 tambah 4 tambah 1, 9 ya. 9. Berarti PCl3-nya itu sama dengan 4 per 9 dikali 3. Berapa hasilnya? 3. 12. 4 per 3. 4 per 3 ya. Sekarang kalau PPCl2 berapa? Sama ya? 4 per 9 kali 3 juga. 4 per 3. Kalau PCl5 berapa?
1/9 dikali 3. 1/3. Yuk kali, masukkan sini. Berarti KP sama dengan P parsial PCL 5 pangkat 1 dibagi P parsial PCL 3 pangkat 1 dikali P parsial CL 2 pangkat 1. Masukkan datanya berarti ini sepertiga dibagi 4/3 kali 4/3. Seret ya, bisa ya. Jadinya berapa nih? 3/16. Berarti 3/16. Oke, ya, sebegitu aja untuk pertemuan hari ini ya. Semoga apa yang dibahas hari ini dapat kalian manfaatkan dan bisa mengerjakan soal PHS ya. Oke, Bapak akan stop dulu ya recordnya. Record nggak nih? Record ya. Oke, sekian pertemuan hari ini ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya.